Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yunita akan mulai kita bimbingan hari ini, karena nanti takutnya daripada nunggu siang nanti semakin lama, nanti waktunya tidak cukup, juga nanti ada agenda lain. Jadi ini akan saya bahas review yang sudah kalian kirimkan ke Bu Yunita terkait review jurnal yang sudah mulai kalian kumpulkan. Gini saya akan bahas satu persatu, saya akan mulai pembahasannya. Sudah dilihat ya di layar ini. Jadi ini adalah beberapa review yang sudah kalian kumpulkan ke Bu Yunita pada email hari Selasa yang lalu. Yang pertama yang akan saya bahas di sini adalah review jurnal yang disampaikan oleh Dewi. Jadi di sini Dewi menyatakan bahwa ide topik jurnalnya adalah terkait potensi pengasaman kimiawi untuk mempercepat proses fermentasi pada tempe kacang hijau. Kemudian ide yang kedua adalah identifikasi pengasaman kimiawi terhadap karakteristik fisikokimia pada tempe kacang hijau. Sebenarnya Dewi, seperti yang pernah saya infokan sebelumnya, kedua hal ini sebenarnya sudah merupakan satu topik yang sama. Jadi ini bisa digabung menjadi satu topik, yaitu terkait bagaimanakah potensi pengasaman kimiawi di mana pada tempe nah saya sudah pernah bahas ya Dewi ya, pada tempe kacang hijau. Ini ketemu nggak Dewi kalau misalnya tempenya semuanya adalah tempe kacang hijau? Kalau tempenya tidak banyak yang kacang hijau, maka ini jadikanlah dengan tempe kedelai atau tempe secara umum lainnya. Nanti di sini baru dibahas terkait karakteristik fisikokimianya dan juga parameter lainnya. Termasuk juga nanti mungkin sensori. Jadi ini sudah pernah saya bahas minggu lalu juga Dewi, terkait hal ini yang akan kamu bahas. Ini sudah dibahas juga kemarin, misalnya jenis asamnya apa saja yang berpengaruh, laktat, asetat, sitrat, coba cari lain. Kalau review jurnal, jangan hanya terkait 3 ini saja, tapi juga dan lain-lain. Seperti halnya kemarin Dewi juga menyebutkan ada GDL, atau mungkin kemudian asam, mungkin kalau ada propionat, kemudian juga asetik laktik, GDL, asetat, sitrat, atau mungkin bahkan jika ada yang pakai asam fosfat. Jadi bisa dipakai yang macam-macam lainnya. Kemudian membahas tentang penggunaan kimiawi pada pengasaman kimiawi pada tempe yang dihasilkan untuk dilihat pada karakteristik fisikokimia, di mana dipakai adalah asam dan konsentrasi. Jenis petunjukan pustakanya, jenis asam, proses pembuatan tempe, fermentasi, penelitian terdahulu terkait penambahan asam untuk mempercepat proses fermentasi. Kemudian saya lanjutkan ya, Jehan. Ini saya bahas dulu tentang Dewi. Nah ini draftnya. Ini draftnya di sini. Sekarang sudah masuk di sini ya, yang draft tulisannya Dewi. Modifikasi pengasaman tempe, jenis pengasam, pengaruh proses, suku kimia, sensori, dan ekonomi. Nah, terkait judul ini ya Dewi, judul ini nanti coba belum pas kalimatnya ini. Tapi memang nanti kontennya sudah sesuai, tetapi coba nanti diupayakan lebih compromise lagi kalimatnya ya. Ini coba dicek, ini kalimatnya nggak boleh pakai begini kalau SPP ini. Begitu juga dengan Orizai, nama-nama ilmiahnya tidak boleh dicetak
dengan huruf pertama yang besar. Oke, ini secara umum boleh sebagai pendahuluan. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu Dewi, kenapa kok harus menggunakan pengasaman dengan bahan kimiawi ataupun bahan ini sudah ya, ini sudah bahas. Penambahan pengasaman secara, tolong ketikannya Dewi ya. Kimiawi digunakan untuk membantu mempercepat penurunan pH. Ini kata kunci utama memang untuk ketika kita mempercepat penurunan pH-nya. Kemudian, nah ini cara mensitasinya setahu saya tidak begini ya. Harusnya nama belakangnya, kalau nama belakangnya Bu Hani ini adalah Wijaya. Oke, terus nanti, nah ini silakan dilanjutkan. pH optim pengasaman proses, saya nggak paham. Proses ini apa? Apakah pengolahan produksi tempe? Kalau memang ini pengolahan produksi tempe, maka ini sebaiknya ditaruh di awal. Baru nanti masuk, setelah itu baru masuk kepada subbab pengasaman ya. Subbab pengasaman, habis itu pengasamannya ini jadi subbab yang keduanya, subbab prosesnya ini masuk yang bagian pertamanya, baru kemudian boleh jenis-jenis pengasamannya. Kemudian ini adalah bukan pengaruh proses, tapi ini langsung dijadikan satu nih yang terkait ini, yaitu karakteristik produk tempe, dengan pengasaman kimiawi. Jadi itu nanti gimana cara efeknya? Secara ininya, secara prosesnya lebih cepatkah? Kemudian terkait karakteristik fisikokimianya dan sensorinya seperti apa? Jadi satu. Baru nanti dibahas di bagian ekonominya. Metodenya ini nggak usah dibingungkan ya. Kalau metodenya ini nanti untuk Dewi disesuaikan dengan yang di contoh IPB. Jadi pakai kayak tinjauan pustaka ya. Tinjauan pustaka. Itu kira-kira untuk Dewi yang terkait hal-hal yang harus dilakukan. Untuk Dewi saya lihat review jurnalnya ini kemarin yang sudah dikumpulkan sudah sampai 14 sampai ada 16. Ini sudah, coba nanti ini kan masih acak ya di sini, sambil nanti dikumpulin terus dimasukkan juga di tulisan, jadi biar kebayang seperti apa. Kalau secara umum ini kemarin terakhir ya yang 7 ini nah ada memang jadi gini Dewi, ada yang dia pakai kimiawi atau intinya pengasamannya dipercepat, boleh pakai yang mikroba, jadi dia dari lactobacillus, atau kemudian dia yang dimasukkannya dengan air cucian yang berulang, ataupun misalnya yang ditambahkan dengan asamnya langsung gitu ya Wi ya. Nanti coba direkap seperti apa pembahasannya, perbedaannya gitu. Ini lebih unik ini kalau saya bisa lihat ini. Ada penambahan kunyit ini. Cuman saya nggak terlalu ini kunyit ini fungsinya untuk apa ya di sini, sama saubaro dextrose ini untuk apa? Coba dicek lagi yang di sini. Oke. Ini ponggol nanas. Mungkin secara umum itu ya, Wi. Jadi ini kok sama ya, Wi ya ini. Ini juga kunyit dalam. Cantik. Oke, dari Dewi itu dulu ya. Masih saya belum melihat progres yang signifikan dari Dewi, jadi tolong ditambah lagi ya. Oke, berikutnya saya sapa. Di sini sudah ada Ira. Ira, sudah ada hadir? Ya, ada Bu. Kalau gitu saya akan bahas punyanya Ira ya.
Iya, Bu. Oke, Ira ini sebentar. Oke. Ira Jehan, saya bahas punya Ira dulu ya. Iya, Bu. Oke, jadi yang di bagian Ira itu tadi ngirim 2 file. File yang Iya, pertama benar. adalah review jurnal ini ya, yang kemarin minggu lalu. Ini beberapa saus. Ini sudah dapat saus pandan merah yang kemarin ya. Terus kemarin berapa ya? Terakhir 12, Bu. Terus tak hapus 1. Yang apa? Pecel, Bu. Oh ya, yang pecel dihapus ya. Iya. Masukin dulu. Yang nomor 12. Ini yang kemarin terakhir ya. Iya, Bumbu, benar. masam, kaum instan. Oh, ini berarti yang baru, mulai dari sini ya. Iya. Dari sini. Ini bumbu masam kaum instan ini daerah mana ya? Aceh. Daerah Aceh, Bu. Oh, oke. Ya, karakter fisiknya dia nggak ada sensorinya, Iya, nggak ada. tetapi ya, kadar airnya, kemudian pH-nya juga nggak ada, Bu. oke, berarti dia karakternya hanya di bagian kadar airnya saja ya? Oh, Iya. ini ada warna juga ya? Ada sensor. Ada. Ya. Hobi dia kecil dikit sayang. Apa, Bu? Nanti ibu. Nanti ibu nggak salah direkam. Dimatiin aja tuh, dimatiin dulu. Dimatiin dulu aja. Tak pinjemin buat YouTube ya. Bentar ya, sedikit sponsor dari ini sayang. Oke. Mau YouTube kan? Oh, Pak, aku itu. Aduh. Misalnya yang dia ada titik-titik kecil, makanya saya coba ini. Udah. Oke, tadi di bahasannya yang terkait Ira ya. Iya, Bu. Bu, saya tuh susah nemu yang sambal-sambal lagi, Bu. Akhirnya saya ngambil yang bumbu-bumbu. Bumbu kan juga ada pedas-pedasnya gitu, Bu. Kalau yang saya lihat. Gak apa-apa, tapi. Oke, sebenarnya gini, Ra. Istilah sambal dan ini memang sambal itu sebenarnya sambal dan bumbu itu bagian dari kondimen. Jadi kalau dia sambal itu memang lebih kepada cocolan kan. Nah, bumbu itu memang dia ada proses pemasakan. Gak apa-apa, kamu pakaiin sambal dan bumbu aja, gak apa-apa. Siapa tuh dibangunin tuh? Oke, ini yang Ira, kita lihat ya, taliwang. Terus bumbu mie Aceh. Ini semua disimpan ya, Ra ya berarti ya? Apa, Bu? Semuanya kamu cari ini kan semuanya dengan penyimpanan kan? Iya, dengan penyimpanan semua. Oke. Saya lihat sih sampai belakang sih masih oke semuanya. Terkait itu lihat draftnya kamu. Kamu kan udah bikin draft juga ya? Iya, Bu, tapi masih Gak apa-apa, ini malah lebih senang kalau saya udah sekalian dimasukin di sini. Ini draftnya punya Ira. Iya. Ini nanti pasti akan berubah, bukan lagi Iya. Bukan lagi studi analisis pendugaan umur simpel sambal boran dengan metode Arrhenius, tapi judul reviewnya Ira. Jadinya misalnya nanti dicoba cari dulu judulnya apa yang pasnya terkait pengaruh itu. Karakteristik gimana gitu, yang Ibu saranin. Boleh. Tapi kayaknya karakteristiknya di belakang. Jadi apa ya? Nanti mungkin parameternya apa? Nanti ngefeknya kepada karakteristik fisikokimia dan sensori gitu.
parameternya coba dirangkum lagi ya, lebih ringkas. Iya, Bu. Nah, terus ini nanti juga apa ini dimasuk interestnya dulu kan, nanti kan ada versi 1, versi 2 biasanya gitu kan kalian. Iya. Nanti di pendahuluannya juga nanti tolong agak diubah. Yang di sini mungkin nanti kamu boleh nih pakai bahasan utama terkait cabai itu banyak dipakai sebagai sambal, sebagai apa bumbu, yang mana adanya cabai ini nanti misalnya bisa membantu meningkatkan masa simpan atau apa pada beberapa produk. Nah, misalnya kayak gitu tuh macam-macamnya. Monggo nanti tetap, tapi nanti diubah jadinya gitu. Terus kamu juga sebutkan bahwa masa simpan produk itu pengujiannya pakai ASLT, nggak apa-apa, tetap dimasukin aja. Cuma nanti agak berubah cerita awal-awalannya seperti yang kemarin sempat kita bahas. Begitu pula tujuan dan manfaatnya. Nah, tujuannya ini adalah mengidentifikasi, menganalisis, membandingkan sumber literatur, berubah hasil penelitian yang mengumpulkan mengenai pengaruh karakteristik produk dalam pendugaan umur simpan berbagai saus sambal. Ini ada tadi, ada kalimat yang saya bilangnya rumpang kalau bahasa Indonesia, pengaruh karakteristik produk. Iya tuh, Bu, saya Maksudnya ada parameter apa? Bukan parameter, ada kondisi apa sehingga karakteristiknya berubah dan akhirnya menyebabkan umur simpannya menjadi bagaimana gitu kan. Nah, iya. Jadi karakter itu dia dipengaruhi oleh adanya bahan. Jadi nanti mungkin kira main di bahan juga apa-apa. Mungkin prosentase sambal atau adanya tipe pengawet atau apa sehingga karakternya akan seperti apa dan masa simpannya ketika diuji dengan ASLT seperti apa. Di ke arah situ ya. Ini tambahin satu kalimat yang belum pasnya di sana. Kemudian, nah, saya lupa yang di ITB dulu kemarin apakah ada tinjauan pustakanya ya? Ada ya? Enggak ada, enggak. Nah, tahu saya kalau nanti sistemnya adalah terkait literatur review, maka tinjauan pustaka ini udah nggak ada, Ra. Jadi nanti langsung, ya maksudnya kamu nanti punya banyak versi file ya, sementara dipindah aja tinjauan pustakanya, langsung masuk ke metode gitu ya. Iya benar, iya Bu. Yang metodenya belum Bu. Oh belum. Tapi ini metodenya ya serupa lah yang kayak ini kemarin ya. Jadi sumber pustakanya dari buku atau jurnal terakreditasi. Yang pasti kata kunci utamanya kamu ada terkait masa simpannya. Iya Bu. Kira udah dari yang sumbernya tadi sudah mulai kelihatan nih. Tinggal coba dimasukin lagi lah. Kalau tadi kan masih banyak nih yang kamu rekapnya masukin di sini. Coba dibuat lebih simpel tabelnya. Oh, masa simpannya gimana, ini gimana, jadi lebih kecil gitu skalanya. Tapi ini ya sudah banyak kemajuan, nggak apa-apa. Pakai bumbu nggak masalah. Yang penting mungkin sekarang nanti arahnya nanti mungkin juga bukan sambal lah, tapi kondimen nanti mungkin. Nah kan semakin kesini akhir kan semakin berkembang kan memang. Tapi memang harus terus diupdate dan langsung coba ditulis biar kelihatan arahnya. Tapi nanti ada suatu saat ketika sudah tadi kayak kamu bilang kemarin, kan saya bilang batasin 25 ya, mentok. Mentok itu jangan lari-lari lagi, cuman dicari lebih bahasan yang lebih cocok nanti pada saatnya titik tertentu nanti. Iya Bu. Manara, ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah Bu, berarti tinjauan pustakanya dihapus gitu ya Bu? Soalnya saya nyusun yang kemarin. Enggak apa. Oke. Nanti kita sambung lagi diskusi umum. Jehan sudah ada? Sudah Bu. Oke, Jehan sekarang. Jehan itu ngirim satu file doang ya Jehan ya? Cuma Excel-nya tuh ada 2 versi ya? Oh ya, saya takutnya tapi kok perasaan tak buka sama semua gitu loh. Oke, tapi kamu berarti nggak ngirim saya di file nggak yang ini ya, yang sheet yang sebelah satunya lagi ya, yang update penelitiannya apa saja ya? Iya Bu. Oke, yang terakhir kemarin berapa ya Jihan kemarin? 9. Oh ya, kamu kemarin sempat tanya saya tentang PCR ya? Iya PCR. Oke. Ini ada tambahan. Oke, SSI ada, metode baru, Konke ada. Nah, PCR. PCR ini adalah
metode yang memang banyak dipakai didasarkan pada polimerisasi proteinnya. Sebenarnya sama kalau kayak kasus COVID sekarang itu kan dia juga ujinya apakah dia memang mengandung virus corona, itu dia pakainya PCR ini. Sama, salmonella juga memang bisa pakai PCR. Nah, nanti ini gak apa-apa, Jehan rekap metodenya tadi, nanti bisa direkap yang kekurangannya dan kelebihannya apa. Mungkin PCR ini sangat bagus datanya, tapi kira-kira apakah memang juga harus diperlukan sampai untuk menentukan yang misalnya tingkat kepentingannya sampai kepada salmonella atau memang ada tujuan khusus, tapi nggak apa ya, direkap dulu aja. Kalau nanti bingung terkait step by step PCR, memang dia agak ribet sih, tapi sederhana kok sebenarnya kalau udah tahu, tinggal nanti dimasukkan agar rose gitu-gitulah, nanti keluar apa pita-pita band nanti. Kemarin tuh sempat tanya anak perikanan. Oke, terus gimana? Ya, yang masalah PCR itu. Jadi saya kan tanya yang masalah kode yang TAG itu loh Bu, yang data primer. Nah, itu katanya tuh emang dia tuh udah ada dari ahli penelitinya. Jadi kita cuma tinggal pakai terus nanti waktu hasilnya itu dicocokkan sama pakai aplikasi gitu Bu. Jadi ceritanya PCR itu gini. Jadi PCR itu dia ini sepengetahuan Bu ya, nanti kalau salah sambil cari buku-buku lagi ya buat dibaca. Jadi sepengetahuan saya memang PCR itu jadi dia itu polymer chain reaction kan. Jadi dia di sini tuh ada database memang yang tadi saya katakan ada itu adalah nukleotida. Ada C, ada G, ada T, ada A. Nah, database urutan asam nukleat si CGTA ini itu masing-masing sel itu masing-masing mikroorganisme itu beda. Nah, nanti itu misalnya ada suatu sampel kita awalnya pasti hidrolisis dulu dan macam-macamnya sehingga diambillah bisa diekstrak CGTA-nya, terus nanti itu dilihat bandnya, panjangnya, urutannya. Nah, nanti urutannya itu baru dicocokkan dengan database yang ada. Apakah urutan domain ini masuk bagian salmonella atau bukan? Gitu. Nah, sebenarnya keunikan PCR itu kalau kayak kamu kalau belajar media kan SSA, pokoknya dia tahu salmonella ya. Padahal salmonella sendiri itu pasti ada belakangnya kan. Iya. Apakah salmonella TV, apakah salmonella apa ya, saya nggak terlalu banyak saudaranya salmonella kenalnya. Nah itu, kalau di PCR itu bisa langsung kelihatan. Bandnya itu akan beda. Oh dia di sini salmonella yang tipe, oh ini yang salmonella parasitisme. Nah itu akan kelihatan bedanya. Tetapi kalau hanya dengan uji total plate count atau apa, itu biasanya nggak keluar dia spesiesnya apa. Tapi cuma tahu, oh dia itu adalah salmonella. Itu sedikit gambaran keuntungannya. Tapi ya kelemahannya pasti deteksinya lebih lama. Tadi kebutuhan kita untuk tahu betul segera ini ada salmonella itu seperti apa sih? Nah, itu tadi yang mungkin nanti juga dibahasan di bagian akhir reviewnya, pengembangan penelitian terkait metode uji salmonella itu seperti apa. Oke, ini ada DSA ini juga ya di atasnya kalau nggak salah. Udah ada ya DSA juga, tapi ini contoh yang lainnya nggak apa-apa, jadi biar ada gambaran, biar tahu nanti, oh di antara metode-metode ini yang paling banyak dipakai yang mana sih gitu, nanti biar tahu. Kemudian ini SSA juga boleh ada, ini lagi ya kayaknya yang sering dipakai BSA sama SLDA. Oh ini juga ada lagi nih. SLDA yang paling banyak itu berarti secara umum ini pakai BSA, SSA, XLDA tadi ada ya. Terus ya, mungkin Bu. Baru ada PCR. Oke, secara umum PCR review jurnalnya oke, yang tambahannya ini oke, tambahin lagi ya Jehan, biar lebih kebayang lagi. Sama yang kemarin apa ada yang metode lem Bu? Lem. Iya, bentar panjangannya lupa. Saya belum nge-review. Cuma ada metode uji itu yang pakai lem. Oke, ini ada konkret juga, saya belum nulis ya.
Loop mediated isothermal amplification. Oh, dia ada ngefek suhu ya? Mengukur turbiditas yang dihasilkan magnesium. Agak susah Bu, cuma dia itu kayak lebih akurat loh kalau pakai lem tuh, kalau yang review jurnal yang saya baca. Oke. Ini ya, begini. Iya, itu berarti saya Nggak review apa-apa. juga yang lem itu. Oh iya, Nggak apa-apa. Juga Oke. aja. Oke, sekarang yang terkait kerangka tulisan, saya belum lihat tulisannya Jehan ya. Nanti minggu depan Belum, harus Bu. coba kirim file tulisannya juga ya. Oke, Iya. ini ada deteksi perdaolan serta ini kalimatnya agak aneh ya Jehan, sorry. Kajian literatur metode deteksi bakteri Salmonella sp pada daging ayam dan olahannya. Nah, ini bahayanya siapa? Bahaya yang mengkonsumsi. Bahaya konsumsi atau bahaya deteksi? Nah, coba nanti Bahaya dibuat. yang Bahaya yang siapa? bahaya yang mengkonsumsi. Nah ini ya. Maksudnya kalimatmu bahayamu itu di sini. Sedangkan judul awalnya dalam metode deteksi. Jadi seolah-olah bahaya dan mencegah ini adalah mencangkupnya si metode deteksi. Coba nanti dibuat kalimatnya yang pas biar tahu, oh ini maksudnya review tentang salmonella, tentang metode bahayanya salmonella, tentang cara mendeteksi salmonella dan cara pencegahannya untuk kontaminasi di daging gitu kan. Coba nanti dibuat kalimatnya yang pas ya. Iya. Oke, terkait bahas latar belakang. Oke, ini bakteri salmonella itu apa? Kenapa? Bagaimana persyaratannya? Oke, dampak bahayanya. Kemudian, oke, ini kalau di latar belakang sederhana aja, Jehan. Jadi nggak usah sampai jelasin perbedaan antar metode, nggak. Itu nanti dibahas di hasil. Jadi latar belakang itu kamu mengangkat tema kenapa kok penting daging ayam, lebih tepatnya kepada daging ayamnya dulu. Daging ayam itu harus ada uji salmonella. Lalu bagaimanakah yang sekarang kondisinya? Kondisi recent penelitian terkait salmonella. Metode ujinya udah tepat atau belum? Atau misalnya ada keluhan enggak atau seperti apa? Sehingga perlu kita cari metode yang pas sehingga tidak akan terjadi kontaminasi dan bahaya. Nih. Nanti yang terkait bahasan jenis metode antar metode itu nanti di belakang. Nah, Iya, kalau sudah tujuan manfaat. Nah, termasuk di sini yang termasuk hasil dan pembahasan. Nah, di hasil dan pembahasan itu yang kamu akan bahas terkait detail bahayanya salmonella seperti apa. Jenis salmonella beda, bahayanya seperti apa. Jenis salmonella beda, bahayanya apa, gitu nanti. Terus habis itu ya terkait tadi metode ujinya bagaimana, apa saja, kekurangannya masing-masing seperti apa, kelebihan masing-masing seperti apa. Gitu. Terus baru cara mencegah kontaminasi. Ada metode apa saja gitu. Tapi bagian awalannya lebih ke arah ininya, daging ayam salmonellanya. Kenapa ya? Boleh lah syarat ini boleh gitu. Syarat ini aturan pemerintah ini awal boleh disebut awal. Tapi yang di belakang ini, nah ini nanti baru masuknya di bab yang di yang dapat berada. Bahayanya boleh tapi sekilas saja. Iya. Oke, kira-kira gitu ya, Kira. Iya, Oke, lumayan cukup banyak tambahannya. Sudah 16-an ya. Iya. Dalam. Oke, Ira sampai anakku. Siapa Eni? Sudah masuk? Iya, Bu. Apa? Kak, kok kata sini lepak. Oh, kakak. Oke, Eni sudah bangun? Sudah bangun. Sudah, Bu. Oke, Eni
Eni. Eni itu kirim ke saya. Udah berfil ya kemarin Eni ya? Satu ya? 2 Bu, tapi satunya itu yang kemarin yang niatnya mau draft tapi masih bingung Bu saya Bu. Oh ya, yang ini satunya lah. Oke. Ini untuk review jurnal terakhir kemarin sampai nomor 7 Bu. berapa ya ini ya sama kemarin? 7. Oke, ini yang ke-8. Tim landing tempe. Oke, ini bisa dipakai. Oke, ini ada juga tim ini pemakuina fiber. Boleh. Kemudian ini ekoropet boleh, skripsi. Terus ini ada apa lagi nih? Koro pedang, ada kacang tunggal, kedelai hitam. Oke, boleh. Kemudian ini kacang hijau. Oh, yang kemarin ya, kaldu nabati ini ya. Iya Bu. Oh, aspergillus. Iya, tapi pakai aspergillus. Enggak usah Bu ya. Gak apa-apa wes. Jadi memang kan kalau biasanya kita kalau pakai tempe itu memang jenis mikrobanya yang dipakai adalah mikrobanya si rhizop. Tapi kalau ini memang nah ini kan dia pakainya adalah aspergillus species kan. Iya. Aspergillus species. Nah, gak apa-apa wes kalau memang pakai aspergillus species, tapi memang ternyata kan dia ada korelasinya pada rasa gurih kan, gak apa-apa. Nanti bisa ditambahkan. Jadi sebenarnya kalau untuk rasa gurih nanti bisa mungkin di perbandingan terakhirnya jangan-jangan memang lebih cocok pakai, gak tahu, lebih cocok pakai aspergillus atau pakai rhizopus ya ini ya. Tapi kebanyakan pakai rhizopus Bu. Iya. Tapi gak apa-apa. Pun sebenarnya sorry. Bu, enggak ada suaranya. Bu Yun gak ngomong, Mak. Dipateni. Adikku gak ada sinyal. Loh kan, Adikku gak ada sinyal. Gak ada sinyal loh nih. kok sih lo pisau kene kon. Ya kon ngeprank aku yo. Gak teli. Kayak iku dibatasi mbek Bu Yun deh, mek 5 ngono paling. Kok termasuk gak iso mlebu. Kak Ru maksudnya. Iku paling apa jenenge iki sinyale dekne. Iso ngene. Kon iku ya sekongkolan ambek Bu Yun. Gak kurang ngomong gak teler iku. Edan wong iku anjene. Ndi bebekmu wis ketemu ta? Bangke adus. Adus kok. Ya Allah aku sampe melak mengguri-mengguri mau golek bebek, golek kucing jare. Kucing mangan bebekku yo. Bangke, aku sing diseneni mana? Bu Yun ndi iki? Ya Allah. Pipis. Gak ada sinyal paling ya. Golek sinyal paling wong isian. Kutil gopo nyuk.
Deloken metu nak nggone pekmu gak? Layarku. Metu. Metu. Heeh. Anak kutil dah. Gak. Tutupan marang ngono bujun mlebu kan gendeng aja nih. Edan kan. Ya apa sih koyo ngono ya kutil gak iso. Mesti Makanya dia lah problem. dekne ae. Lah ya. Krungu gak? Gak. Ya iyalah. Ndi ono Krungu gak? sih. Ndi ono. Oh iya. Krungu ah. Ya. Iya. Ya Bujun mandi ki jangkrik. Sinyal saya putus kalau. Di. Wah, ya apa padahal? Lah yo. Sedih aing. Gomblo cuk Dewi cuk. Kan guyu apa rek? Chatmu nak lucu. Oh. Kon alasan deh, tak dibales ngono yo. Heeh. Garono rek. Oke, assalamualaikum. Saya join lagi. Waalaikumsalam. Jihan bisa lihat. Ya, Bu. Salah. Jihan mau nunjukin sesuatu yang terkait Oh, jurnalnya enggak, kemarin. Bu. Sudah. Gak apa-apa Jihan loh, kan bagus loh. Jangan mau lagi, Bu. Kan mumpung Ini kamu gimana lagi presenting. keluarnya, Bu? Gimana ini? Keluarnya gimana? Kalian ini saya baru coba nih. Pakai stop presenting. Nah. Lo yang keluar malah malah Ira lo yang keluar malah. Loh, apa, Bu? Enggak, Bu. Keluar. Oh ya ada oke. Oke. Kok layar saya jadi bukanya Jihan semua. Fotonya kita. Bukan, itu fotonya Dewi, Bu. Oh, ini fotonya Dewi ya. Dewinya mana? Bu dia itu Bu dia ulang tahun, Bu. Kita nanti mau kasih surprise ke dia ya, Bu. Minta bantuannya. Boleh. Bu, tapi dia nggak bisa join, Bu. Tapi Lah dia nggak iya, bisa saya join. heran Gimana, juga. Bu? Dia lagi di prank hangout meeting. Gimana dong? Jadi mau apa nanti surprise-nya? Tapi Dia dia nggak disuruh nonton gabung. video ini. Iya, makanya itu dia nggak gabung-gabung. Aduh tuh. Gimana dong nih perasaannya Dewi? Dia dari kemarin trouble mulu, Bu. Mau gabung, Bu. Kenapa ya hangout-nya ya? Perasaan sekarang pakai semua akun. Ini aja yang Jehan kan bukan pakai WC kan? Saya tetap bisa terima kan? Lah makanya itu saya bisa. Kalaupun nggak bisa non WC ya harusnya bisa sih. Sinyalnya Iya, ya. masalah, Bu. Ya, atau mungkin amal ya lo. Suruh dia sholat tahajud dulu kali. Oke, kita lanjutin dulu. Nanti setelah itu kita bahas ya. Mau diapain Dewi ahli ulang tahunnya. Oke, ini saya lihat tadi yang punyanya Eni. Ya, En. Ini saya lihat semakin beragam jenis bahannya. Jadi nggak hanya kacang hijau, ada kacang merah, ada kacang koro, pedang, tungak, nggak apa-apa ini. Malah bagus biar lebih beragam. Dan memang arahnya kan nanti ke arah produk yang gurih ya, umami. Iya. Ini juga saya lihat kamu ada juga yang menyebutnya sebagai nugget, nggak apa-apa. Tapi saya ambil proses tempenya aja, Bu, itu, Bu. Maksudnya nanti hasilnya itu memang rasa gurihnya itu dari yang nuggetnya itu, Bu. Tapi fokusnya saya dari yang proses tempenya karena proses pembuatan tempenya juga beda, Bu.
Oh ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya. Ini kamu sudah sampai 20 nih, 20 sekian, tinggal dikit lagi ngumpulin jurnalnya. Terus dari 25 itu nanti kamu rekap seperti apa nanti ya. Iya, Bu. Nah, ini yang dari jurnalnya oke, tambahan-tambahannya yang di sininya ya. Iya, Bu, itu saya bingung, Bu. Seperti yang saya infokan Soalnya ke Ira, nggak apa-apa, kenapa? apa saya cari dari jurnalnya itu kan kemarin itu yang saya review itu Bu, mereka itu rata-rata cuman nunjukin kadar protein, tapi kadar asam glutamatnya itu jarang ada gitu loh Bu. Tapi memang kadar proteinnya itu bisa sebanding lah, intinya kayak gitu Bu, yang untuk menghasilkan rasa gurih. Cuman dianya itu nggak benar-benar fokus, oh asam glutamatnya tuh sekian gitu. Nah terus ada yang jurnal itu dia bahasnya yang lainnya Bu. Lainnya Jadi tuh maksudnya apa? kandungan asam amino tapi nggak ada asam glutamat. Kandungan asam amino yang lain tapi nggak ada asam glutamat. Yang di Gini aja kalau gitu. Kalau gitu berarti judulnya juga anu aja diubah. Jadi bukan potensi kandungan asam glutamat, tapi lebih kepada sebagai apa ya? Sebagai peningkat cita rasa atau bukan penyedap sih, pokoknya food flavoring gitu misalnya dari produk tempe, berbagai varian tempe gitu misalnya. Jadi asam glutamatnya dihapus aja. Soalnya kalau saya lihat memang reviewnya kamu tidak banyak ya yang terkait asam glutamat ya. Jadi iya, potensi Bu, misalnya gini, potensi juga. nggak apa-apa. Berarti misalnya gini, potensi fermentasi berbagai varian tempe sebagai apa nih? Mungkin tidak harus penghasil rasa umami, tapi apa nih sebagai food flavoring atau peningkat cita rasa atau apa gitu. Ya nanti memang kita kan pengennya A, tapi ternyata nemunya B, ya tadi sama. Nanti kalaupun kalian penelitian nggak bikin tim yang pusaka pun, ya gitu pasti ada perubahan di jalan, nggak masalah. Asal tetap sesuai kaedah-kaedahnya tadi. Ya. Oke, pendahuluannya ya nanti kamu bahas dulu bagaimana keunggulannya proses fermentasi tempe dan jenis-jenis tempenya. Nanti baru salah satunya adalah tempe ini banyak secara tradisional aja, secara umum dibuat jadi kayak sambal tumpang dan sebagainya. Pateni sik datamu. Ini kenapa sih hari ini? Jela puji. Iki lepon dienteni ambek. Apa Tak jenenge? silent dulu ya, Jess ya. Ya. Iyalah. Nah, sekarang saya lanjutkan dulu Eni biar selesai. Kita lebih enak. Nah, nggak usah tinjauan pustaka N, tapi setelah pendahuluan langsung di metodenya. Iya. Setelah di metode, baru nanti masuk ke hasil yang didapatkan. Jadi hasil yang didapatkan, kamu jelasin dulu mendingan N sebelum masuk ke protein. Proses pembuatan tempe dulu. Ya kan Eni sendiri bilang bahwa pembuatan tempenya beragam kan? Beda, iya Bu. Jadi masing-masing itu mungkin itunya dulu, baru nanti masuk kepada kan ada karakter tempe-tempenya dulu. Setelah itu baru masuk ke kandungan proteinnya ini. Yang asam glutamatnya nggak perlu, nggak apa-apa, kan ini nggak ada nih. Terus baru masuk pengujian organoleptik atau boleh nih karakter tempe secara umum masuk kamu ke di sini kan secara kimia, terus baru ini nanti mungkin secara tabletnya gitu juga nggak apa-apa nih. Iya Bu. Jadi arahnya ke arah situ. Oke, baru nanti dibahas. Gak apa-apa. Oke, saya terima pesannya. Tapi udah mulai semakin banyak jurnalnya gimana, En? Udah mulai kebayang kan? Oh ternyata begini ya. Maksudnya di dalam pikiran kalian itu sekarang sudah mulai terangkum,
oh begini ya penelitiannya itu gitu ya. Ini mukanya Dewi semua tapi orangnya nggak muncul. Iya Bu, kebayang. Cuman itu berarti yang dipakai itu segala kacang non kedelai yang saya dapat gitu ya Bu, berarti Bu, yang dimasukkan ke review jurnalnya. Boleh, atau kemarin kan saya katakan makanya boleh kamu kelompokkan, misalnya yang golongannya polong-polongan, misalnya yang golongannya apa gitu nggak apa-apa. Terus kan nanti bisa kayak terkelompokkan gitu nanti. Ini, oh yang dia tempenya tipenya kacangnya kayak gini pengolahannya seperti apa, yang tempenya kayak gini pengolahannya seperti apa. Iya Bu. Oke, ada pertanyaan untuk ketiga-tiganya? Eni, Jehan, Ira? Bu, saya mau tanya. Iya, iya. Bu, kalau Kenapa, saya Cek Bu. Ki kok Dewi kok sakno ngene rek. Saya ketawa Bu, juga. berarti senangkep saya yang tadi ya Bu ya. Kan kalau yang saya dapat tadi itu yang jurnal-jurnal itu penambahannya itu nggak cuma misalnya pengawet aja, tapi dia tuh juga ada benzoat, terus ya Allah, bahan pengental, astagfirullahaladzim. Kayak gitu berarti tetap pengaruh penambahan apa Bu? Pengaruh penambahan bahan tambahan pangan gitu ta Bu? Judulnya berarti. Kalau karena gini, kalau yang Jehan lagi. Kalau yang Ira ini kan memang lebih ke fokusnya ke masa simpan ya. Jadi memang dengan sih fokusnya yang ke DTP yang pengawet saja. Adapun memang kita tidak menutup kemungkinan pasti di bumbu-bumbu atau sambal itu juga nanti ada DTP yang non pengawet. Nah, tapi nggak usah terlalu dibahas banyak yang di situ, lebih banyak dibahasnya yang ke pengawetnya saja. Kalau menurut saya sih nanti daripada nanti kamu ngomong BTP nanti ono maring ada pewarnanya, ada asamnya, ada ininya nanti bingung nanti. Berarti tambahan bahan pengawet aja ya Bu ya? Lebih ke yang pengawetnya saja. Ya Bu, makasih. Oke. Lainnya? Bu, tadi apa? Yang tadi loh Bu, yang Excel saya yang diedit sama Bu Yun, gak apa-apa dikirim tak Bu? Oh ya, nanti filenya yang tadi tak tunjukin di sini, nanti tak kirim kok jadi satu kayak kemarin lagi. Oke Bu, makasih. Nah, sama lah, ini gimana nih si temanmu Ira sampean? Apa? Saya bingung lihat mukanya Kak Dewi tulisannya. Sengaja Bu. Terus gimana nih kalian? Ya gak apa-apa kalau misalnya bimbingannya nih udah atau misalnya saya pura-pura belum, tapi nanti sih kalau kalian mau ngerjain atau gimana? Si Dewi pokoknya suruh nyambung ini apa-apa terserah. Kalau lewat WA. Boleh, gimana kalau di lewat WA? Iya, nggak apa-apa Bu. Video call gitu maksudnya? WA. Iya. Oh gitu, yang video call grup gitu dah? Iya Bu. Terus saya harus ngapain? Bu Yun lihat aja. Bu, marahin aja Bu. Bu marahin. Ya Bu. Dewi. Soalnya mesti telat gitu loh Bu. Telat. Ya Bu. Janganlah, jangan marah-marah, Bu Yun. Ini puasa ini, menahan ini. Itu gak cocok sih Bu. Gak cocok nanti. Ngajak Bu Mita aja kalau kayak gitu. Iya sih. Bu Yun, saya mau tanya Bu. Apa-apa? Kan saya nemu jurnal. Nah, dia itu kan bikin tempe dari kombinasi kacang kedelai, terus groundnut itu apa ya, sama kuaci Bu. Cuman groundnut itu kacang tanah. Oh iya, sama dia tuh bahasnya itu lebih ke ini Bu, apa namanya, minyaknya. Tapi asam amino tuh dibahas tapi nggak menyeluruh gitu loh Bu. Jadi kayak dia tuh membahas ke kandungan asam lemaknya.
Yang asam amino dibahas tapi dikit banget. Kayaknya nggak usah deh. Nggak usah ya, Bun? Kok jurnalnya dia campuran ya? Nggak usah deh, daripada Iya. nanti lari kemana-mana. Nggak usah Iya. deh kalau gitu. Oke. Ya Bu, saya tak cari yang lain. Oke. Kayaknya lebih banyak kok jurnal-jurnal lainnya juga yang bisa dipakai. Iya Bu. Oke. Ini pindah ke WA tak Bu? Wes boleh kita WA. Nah, ini Jihan baru masuk lagi nih. Jihan gimana? Pindah ke WA ta? Kita tutup diskusinya lewat Google Hangout Meeting. Oke, Jen, cukup. mikrofonmu Jen mati Jen. Jen. Ya, sudah. Oke. Berarti pindah ke grup WA ya. Ini gimana nih? Ya. Saya harus Saya ngapain? undangan Boleh, Bu? saya, Bu ya. Ya, boleh. Oke. Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu. Sama-sama.